Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Yumadedi Kusmadewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu RCA atau Root Cause Analysis. Itu adalah proses mendefinisikan, memahami, dan memecahkan suatu permasalahan. Nah, kenapa perlu menggunakan RCA? Nah, dengan analisis RCA ini kita dapat mengidentifikasi gangguan dalam proses atau sistem kita yang mana berkontribusi dan yang tidak sesuai dengan menentukan bagaimana pencegahannya terjadi lagi. Kemudian bagaimana cara melakukan RCA tersebut? Pertama kita cari dulu problemnya, masalah. Sebelum RCA dapat dilakukan, masalahnya harus didefinisikan dengan baik. Informasi berikut yang harus ditentukan dan didokumentasikan. Yang pertama itu siapa yang menemukan masalahnya. Yang kedua, apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di mana dalam proses ditemukannya suatu permasalahan. Selanjutnya ada the team. Tim harus terdiri dari personel yang memiliki pengetahuan langsung tentang proses yang sedang diperiksa dan tanggung jawab untuk menerapkan tindakan korektif permanen. Kemudian ada the tool atau alat. Ada beberapa alat yang digunakan selama analisis cause root. Yang pertama itu ada analisis is origin. Memungkinkan tim untuk memikirkan masalah dan batasan masalah. Apa itu masalah atau tidak. Alat ini membantu tim mempertahankan fokus mereka. Jika batas masalah tidak didefinisikan dengan jelas, tim dapat menyimpang dari jalur awal dan bekerja untuk memecahkan masalah yang tidak penting. Seperti siapa yang terkena dampak masalah ini, apakah tim memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah ini, ajukan pertanyaan tersebut, dan lainnya yang cukup kepada tim sampai ada definisi yang jelas tentang permasalahan atau ruang lingkup proses penyelesaian masalah. Kemudian selanjutnya itu ada Ishikawa diagram. Nah, bisa disebut sebagai fishbone, adalah alat yang berguna dalam menentukan most likely cause atau MLC dalam masalah kualitas. Nah, bagian utama dari diagram ini digunakan untuk mengatasi masalah 6M. Yang pertama, man, material, method, machine, measurement, dan model nature. Selanjutnya itu ada 5 ways. Nah, 5 ways paling efektif ketika jawaban datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dari masalah yang sedang diperiksa. Untuk menentukan akar penyebab masalahnya, teruslah bertanya mengapa. Dengan mulainya, kita dapat terarah pada akar penyebab masalah tersebut. Kemudian ada FMAE, adalah alat yang terdefinisi dengan baik yang dapat mengidentifikasikan berbagai mode kegagalan dalam suatu sistem atau proses. Jika masalah tidak termasuk ke dalam FMAE, tim harus menambahkan informasi yang diketahui dan kemudian menyelesaikan langkah-langkah berikut. Pertama, daftar masalah saat itu, definisikan keparahan masalahnya dan efek kegagalannya, daftar semua kemungkinan penyebabnya, kemudian identifikasi escape point, lalu dokumentasikan kontrol apapun yang dirancang, sebutkan tindakan tambahan apapun yang dapat diterapkan untuk mencegah masalah itu tidak terjadi lagi. Kemudian setelah teridentifikasi, maka bawa ke aktivitas kontra pengukuran RCA. Nah, selanjutnya itu ada action plan. Setelah tim menentukan penyebab utama menggunakan kombinasi alat yang sudah tercantum tadi di atas, tadi saya katakan itu, maka harus mengembangkan tindakan balasan. Nah, tindakan balasan ini dibagi menjadi 2 kategori. Tindakan balasan jangka pendek, yaitu segera, umumnya dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Kemudian yang kedua itu ada jangka panjang, harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nah, selanjutnya itu ada verification plan. Verification plan ini digunakan untuk memberikan penilaian kinerja yang terdokumentasi tentang efektivitas tindakan pencegahan. Nah, ini dapat mencakup pencatatan data atau audit selama latihan RCA. Bukti harus dikumpulkan untuk memverifikasi keefektifan tindakan balasan atau tindakan korektif. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai RCA atau Root Cause Analysis. Mohon maaf jika suaranya terlalu berisik dari luar. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.